Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Desi selaku pengampu mata kuliah dasar-dasar aquaculture kelas D. Sebelumnya Bu, perkenalkan nama saya Ihsan Ahmad Aulia dengan NIM 539-599. Di sini saya akan mereview mengenai apa sih aquaculture berkelanjutan dan juga industri aquaculture 4.0. Aquaculture berkelanjutan atau sustainable aquaculture itu harus mempertimbangkan aspek-aspek penting di dalamnya. Kalau menurut White et al. 2004, itu konsep aquaculture harus mempertimbangkan lingkungan, ekonomi, dan juga sosialnya. Kalau menurut AIT 1994, aquaculture berkelanjutan konsepnya mengenai produktivitas, sosial ekonomi, dan juga lingkungan. Intinya, dari dua pendapat tersebut, aquaculture berkelanjutan harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti ekonomi, sosial, dan juga lingkungannya. Contohnya, dengan budidaya aquaculture yang memiliki keuntungan yang tinggi, namun dapat berdampak negatif di lingkungannya, mencemari lingkungan contohnya. Tentunya kan itu tidak baik dan juga pastinya akan meminimalisir keuntungan dari aquaculture. Yang selanjutnya yakni sosialnya. Kalau di budidaya atau aquaculture, sosialnya atau dengan masyarakatnya tidak baik, nanti akan menimbulkan konflik, akan diprotes oleh masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai aspek teknologi. Dalam aspek teknologi memiliki dua garis besar. Yang pertama yakni spesies budidaya, baik itu sifat makanan dan juga asal ikan. Yang selanjutnya yakni mengenai sistem budidaya. Dalam sistem budidaya ada aspek wadah, teknologi, dan juga jumlah spesies. Jika semua aspek teknologi ini dipertimbangkan, akan mendukung carrying capacity atau daya dukung sistem budidaya. Yang selanjutnya yakni mengenai aspek lingkungan. Dalam aspek lingkungan ada pengaruh aquaculture terhadap lingkungan. Tentunya sangat penting untuk mempertimbangkan pengaruh aquaculture terhadap lingkungan. Kita harus mempertimbangkan apakah aquaculture tuh berdampak positif atau bahkan berdampak negatif terhadap lingkungan. Dan juga selanjutnya yakni pengaruh lingkungan terhadap aquaculture. Dalam aquaculture perlu juga untuk mempertimbangkan lingkungan terhadap aquaculture. Contohnya hama atau iklim di lingkungan tersebut. Selanjutnya yakni mengenai aspek sosial ekonomi. Yang pertama ada diterima masyarakat. Kalau kita berbudidaya, apakah eh, dapat mengganggu masyarakat ataukah menguntungkan untuk masyarakat? Itu harus dipertimbangkan. Selanjutnya yakni kalau aspek ekonomi yakni menguntungkan. Itu kalau mikro itu mengenai pendapat maksimal bagi pembudidaya berhubungan dengan strategi pengelolaan budidaya baik itu panen tebar, jadwal tebar, pakan dan pemberian pakan, pergantian air, dan lain-lain. Kalau makro itu dampak peningkatan manfaat bagi masyarakat baik itu langsung atau tidak langsung. Karena kan kalau misalkan bau anjir nih, pasti akan mengganggu dong sama masyarakat. Nanti tiba-tiba masyarakat protes kan siapa yang tahu. Ya, di sini ada Road to Sustainable Aquaculture, Turning Point One. Ini tercantum dalam Deklarasi Kyoto 1976. Isinya mendorong ekspansi dan peningkatan produksi aquaculture, penerapan sistem budidaya intensif. Selanjutnya ada di Turning Point 2, di sini seperti
sustainable development, dan juga elaboration of sustainable development. Selanjutnya di poin ketiga itu ada di deklarasi dan strategi di Bangkok tahun 2000. Isinya seluruh negara di dunia itu bersepakat untuk melaksanakan strategi pengembangan aquacultur yang berkelanjutan untuk mewujudkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan juga lingkungannya. Di sini ada di poin keempat mengenai Global Conference on Aquaculture, Phuket Consensus, dan juga Konsensus Phuket tahun 2010. Selanjutnya ada di poin kelima, yakni Deklarasi Shanghai 2021. Isinya untuk terus mendorong pengembangan aquaculture berkelanjutan dan tata kelola aquaculture yang baik, dan juga meningkatkan kontribusi aquaculture pada pencapaian Sustainable Development Goals atau SDG pada tahun 2030. Selanjutnya ada aquaculture berkelanjutan di masa depan. Aquaculture berkelanjutan sebagai sebuah sustainable food system diharapkan dapat menerapkan pendekatan One Health yang tujuannya nih, untuk menimbangkan antara manusia, lingkungan, dan juga hewan. Ini ada implementasi aquaculture berkelanjutan. Pertama, contohnya ada penerapan CBIB atau cara budidaya ikan yang baik. Intinya, CBIB ini yakni pembudidayaan yang efektif dan efisien, namun meminimalisir dampaknya pada lingkungan atau lebih khususnya dampak negatifnya. Ada beberapa praktik penting dalam penerapan CBIB. Nih, kolam dibangun pada lokasi budidaya yang sesuai. Dan ini ada konstruksi kolam disesuaikan dengan kondisi lahan dan sistem budidaya. Dan ini ada sistem pemasukan dan pengeluaran air. Bisa tersedia sarana pendukung budidaya. Sebelum digunakan, kolam harus dipersiapkan terlebih dahulu, dan lain-lain. Selanjutnya ada aquacultur terpadu. Pada prinsipnya, aquacultur terpadu ini merupakan kegiatan menggabungkan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya ada mina ternak atau mina padi. Mina padi ini menggabungkan antara padi dengan hewan. Biasanya ada ikan nila, ada udang. Dan mina padi atau aquacultur terpadu ini akan mendukung dan meningkatkan produktivitas lahan dan efisiensi input produksi, dan juga meminimalisir dampak buruk di lingkungannya. Selanjutnya yakni ada IMTA atau Integrated Multi-Trophic Aquaculture. IMTA ini merupakan hampir sama dengan padi tadi, tapi IMTA ini lebih memanfaatkan perbedaan tropik level. Contohnya, di sini ada ikan dengan kerang dan juga rumput laut. Ikan ini kan biasanya mengeluarkan limbah berupa kotoran dan kemudian akan turun ke bawah dan diserap oleh kerang sebagai filter-filter. Selanjutnya, bahan-bahan organik yang terlarut dari organisme-organisme akan dimanfaatkan oleh rumput laut. Tentunya ini akan meminimalisir limbah dari organisme yang dibudidaya. Selanjutnya ada polikultur. Ini hampir sama dengan IMTA tadi. Tapi kalau IMTA tadi memanfaatkan relung yang berbeda, ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah. Kalau polikultur ini mereka dalam relung yang sama, tapi tujuannya tetap sama. Selanjutnya ada aquacultur meminimalisir pembuangan.
Ini contohnya ada kelas. Sistem aquaculture tertutup dengan pembuangan minimal merupakan sistem budidaya ikan hemat air dengan limbah yang minim. Karena di dalamnya dilakukan sejumlah upaya perbaikan kualitas air. Namanya itu seperti RAS ya, RAS atau Recirculating Aquaculture System. Ini contohnya, intinya yakni memutar air dari kolam yang kotor, kemudian diputar lagi agar bisa digunakan untuk budidaya, namun dalam keadaan yang sudah layak. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai industri aquaculture 4.0 dalam revolusi industri. Di industri 1.0 itu mengenai mekanik dan juga within loop. Kemudian yang industri 2.0 mengenai produksi energi elektrik. Kalau 3.0 itu mengenai otomasi, komputer, dan elektronik. Kalau industri 4.0 ini mengenai data atau Internet of Things dan juga network. Kalau agromaritim 1.0 itu alatnya masih tradisional. Kalau alatnya tradisional tentunya produktivitasnya masih rendah dan kebanyakan manual. Kalau agromaritim 2.0 itu sudah mulai ada peningkatan di produktivitasnya. Kalau 3.0 semakin meningkat. Kalau di 4.0 itu sudah mulai sangat canggih sekali. Semua dapat dikontrol dengan mudah. Konsep agromaritim 4.0 ya ini memandang darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan yang melibatkan sistem sosial, ekonomi, dan ekologi kompleks sehingga membutuhkan pendekatan transdisiplin terpadu dan partisipatif. Teknologi digital menciptakan pengelolaan agromaritim prestasi tinggi melalui aplikasi kecerdasan buatan atau AI, drone, teknologi robot, blockchain, rekayasa genetika, teknologi, dan lain-lain. Perpaduan teknologi digital dengan basic knowledge dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam milik bersama perlu didorong untuk menciptakan pengelolaan agromaritim yang inklusif dan menjadi ciri khas Indonesia. Aquaculture modern dalam konteks revolusi industri 4.0 dan agromaritim 4.0. Kalau sini ada aquaculture pintar atau smart aquaculture. Pada prinsipnya merupakan aplikasi teknologi data dan informasi atau data untuk mengoptimalkan produksi pada aquaculture yang bersifat kompleks. Fokus aquaculture pintar lebih pada akses data dan aplikasi data ini, serta bagaimana informasi yang diperoleh dapat digunakan dengan cara yang pintar. Integrasi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan manajemen data untuk meningkatkan akurasi pada aquaculture pintar telah memunculkan konsep yang dikenal sebagai aquaculture presisi atau precision aquaculture. Aquaculture pintar, bidang atau ilmu baru yang berupaya untuk mengoptimalkan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan mengembangkan aquaculture berkelanjutan melalui integrasi mendalam terhadap IoT, Big Data Komputasi Awan atau Cloud Computing, AI, dan teknologi informasi modern lainnya. Aquaculture cerdas atau AI menurut Lienli tahun 2020 yakni
mengintegrasikan teknologi informasi modern, seluruh rantai produksi aquacultur, operasional, manajemen, dan layanan aquacultur. Intinya masih sama dengan yang tadi. Intinya ini ada aquacultur presisi, merupakan penerapan prinsip rekayasa untuk mengontrol produksi, meningkatkan budidaya untuk memantau, mengontrol, dan mendokumentasikan proses biologi di dalam sistem produksi aquacultur. Aquacultur di sini ada banyak pendapat yang intinya hampir sama, yakni untuk meningkatkan presisi dari aquacultur. Ini sudah banyak sekali investasi teknologi modern di berbagai negara. Contoh dari implementasi aquaculture 4.0 ada smart feeding berbasis IoT atau pemberi pakan secara otomatis. Jadi kan kalau misalkan di budidaya tuh kalau yang zaman dahulu pemberian pakannya itu secara manual. Jadi biasanya lebih lama, lebih ribet, butuh orang yang banyak. Kalau misalkan dengan smart feeding berbasis IoT ini, kita akan dapat memberikan pakan secara otomatis melalui HP. Jadi tinggal dipencet, otomatis sudah memberikan makan. Tinggal diatur, sudah otomatis memberikan makan. Tanpa kita harus terjun langsung ke tempat budidaya kita. Selanjutnya, ini contoh pengontrolan air menggunakan teknologi atau real-time water quality monitoring berbasis IoT. Jadi kita dapat mengontrol pH, salinitas air, dan lain-lain hanya menggunakan HP. Tidak harus langsung terjun ke tempat untuk mengontrol setiap jam kontrol, tidak usah. Karena nanti data dari teknologi akan otomatis terlaporkan ke gadget kita. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.